Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan bahas soal relasi antara aditif oli mesin dan aditif bensin. Jadi keduanya ini sebenarnya merupakan apa ya? Awalnya sih aditif oli, terus lama-lama jadi aditif bensin. Ya kadang juga aditif bensin dulu ya, aditif oli belakangan. Ya walau ada juga sih ya yang pakai aditif itu karena olinya. Di video soal rangkuman opini soal penambah tenaga atau pengiritan bakar, apa sih judulnya, lupa nanti, yang menjelaskan soal perbandingan aditif bensin, HHO, magnet dan seterusnya. Jadi penulis kan jelaskan itu bahwa salah satu yang bikin ruang bakar ya, kita nggak ngomong mesin, yang bikin ruang bakar kotor itu adalah aditif. Kalau kita ngomong mesin, kita bisa bagi jadi dua ya. Kalau kita ngomong yang dari sisi olinya ya, yang satu adalah ruang olinya, ruang yang dilumasi oleh oli. Yang satu adalah ruang bakar. Walau mungkin banyak yang berpendapat bahwa ruang bakar itu terisolasi dari ruang mesin, dari ruang oli, kenyataannya tidak. Bensin bisa masuk ruang oli, oli bisa masuk ruang bakar. Bensin masuk ruang oli itu karena ya setelah bensinnya masuk ke ruang bakar itu piston bergerak, kalau dalam ilustrasi ya, naik ke atas. Nah itu butiran-butiran bensin yang ada di dinding silinder itu akan bisa lolos masuk ke ruang oli. Biasanya ini terjadi karena masalah ya. Kalau mesinnya sehat mestinya itu tidak terjadi. Tapi ya biasanya karena ring piston aus atau silindernya gerowong atau pistonnya sendiri yang nggak pas. Jadi bisa ada bensin masuk ke ruang oli. Efeknya ya terutama olinya jadi kecampuran bensin. Oli kalau kecampuran bensin jadi makin encer. Ada juga yang masuknya karena desain, karena ya wis macam-macam lah ya. Pokoknya bisa terjadi seperti itu. Nah yang sebaliknya juga bisa. Oli masuk ke ruang bakar. Kalau oli masuk ruang bakar itu sebenarnya hal yang normal. Mesin yang sehat pun akan mengalami. Jadi oli itu emang disemprotkan ke dinding-dinding silinder. Tujuannya apa? Untuk biar melumasi antara piston dan silinder sehingga nggak terlalu terhambat, biar lebih licin. Nah ini jadi sumber oli masuk ke ruang bakar. Dalam kondisi normal
jumlahnya emang sedikit, tapi dari yang sedikit ini bisa menyisakan sesuatu di ruang bakar. Sesuatu itu biasanya adalah zat-zat yang tidak bisa terbakar. Nah, ada istilah khusus untuk faktor ini, yaitu as, ya, sisa-sisa abu dari olinya. Jadi sering disebut sulfated ash atau spas. Kalau terakhir ada juga istilah SAPS, ya, sulfated ash, fosfor, dan sulfur. Ya sebenarnya ya kalau dipikir-pikir ya, pembatasan zinc, ya, pembatasan zinc itu agak aneh loh. Orang-orang kok banyak yang sadar. Zinc itu kan kandungan aditif. Nah, kok bisa kandungan aditif di ruang oli, ya? Kok bisa jadi mengganggu knalpot? Ini padahal kandungan oli mesin, kok bisa sampai lari ke knalpot segala, gitu ya. Orang banyak yang nggak perhatian soal ini. Ada yang sampai ngeyel, gak mungkin ruang bakar sama ruang oli itu terpisah, gak mungkin saling mempengaruhi. Ya ternyata API sendiri mengakui hal itu dan menyebut kandungan aditif oli mesin, ya, yang harusnya terpisah dari ruang bakar tapi bisa mempengaruhi pembakaran. Yang terakhir, kalau sebelumnya zinc, ya, yang terakhir itu adalah kalsium. Kalsium bisa menyebabkan low speed pre-ignition, LSPI. Silakan cari sendiri LSPI, banyak penjelasannya. Wes intinya adalah oli itu bisa mempengaruhi pembakaran. Ya, oli bisa mempengaruhi pembakaran dan artinya performa juga akan dipengaruhi oleh oli mesin juga. Jadi performa motor atau mobil itu tidak lepas dari oli mesin. Aditif yang kalau untuk oli itu membuat kemampuan oli meningkat, itu bisa membuat performa turun ketika aditif yang dipakai ini masuk ke ruang bakar. Jadi pembatasan aditif itu nggak hanya dibuat untuk menemukan keseimbangan di oli mesinnya saja, tapi juga di performa. Nah, orang-orang biasanya nggak memperhatikan soal ini. Banyak yang nggak sadar bahwa aditif yang terlalu banyak di olinya itu akan mempengaruhi pembakaran, akan mempengaruhi efisiensi motor, performa motor secara keseluruhan. Banyak yang nganggep terpisah, oli itu nggak mempengaruhi performa. Penulis sering diketawakan soal itu, tapi mereka sendiri ya sering jadi korban. Yang bikin makin parah adalah bensin dari Pertamina, baik Pertalite, Pertamax Turbo, punya daya pembersihan yang kurang. Apalagi Pertamax Turbo dan Pertalite, menurut penulis dua ini pembersihannya paling parah, ya, paling buruk. Untuk
oli yang motor ya, oli khusus motor, Jaso MA lah, itu orang masih bisa merasakan bedanya antara bensin Shell, bensin BP dengan bensin Pertamina. Terus ngomong orang karena nggak cuma penulis yang merasakan seperti itu, ada lagi bensin Vivo atau apa. Orang bisa merasakan mesin lebih bersih pakai bensin yang mana. Yang lebih bersih tentu ya merek-merek lain. Bensin BP 92 yang penulis tahu itu lebih bersih, lebih cepat membersihkan dari misalnya Shell Super. Shell Super mungkin lebih irit. Kenapa? Karena Shell Super pelicinnya lebih banyak, kayaknya seperti itu. Menurut penulis seperti itu. Nah, karena orang itu ya jarang bisa dapat akses ke bensin BP dan bensin apa Shell, bensin Total, bensin apa mana, Vivo, maka ya orang kebanyakan pakainya Pertalite, Pertamax Turbo. Mungkin awalnya nggak kerasa, tapi lama-lama performa motor turun karena ruang bakar jadi kotor. Kalau ruang bakar jadi kotor itu apa efeknya? Ruang bakar jadi kotor itu ya kebutuhan oktan bensin turun, naik. Jadi yang aslinya pakai Pertamax nggak apa-apa, jadi butuh Pertamax Turbo. Yang aslinya pakai Pertalite nggak apa-apa, jadi butuh Pertamax. Semua karena ya kebutuhan oktan ini. Belum lagi efisiensi yang makin berkurang. Nah, ini membuat orang coba-coba cari cara, kenapa kok motorku sekarang lambat gitu ya. Cari berbagai macam cara ya. Nah, salah satu caranya adalah aditif bensin. Aditif bensin memang ya ada yang bisa beneran menaikkan oktan, ada buktinya. Tapi rasanya ya yang paling banyak berperan itu pembersihan. Dan membersihkan ruang bakar itu caranya macam-macam ya. Caranya macam-macam. Tapi yang jelas dengan membersihkan ruang bakar ini ada dua efek yang tercapai. Satu, oktan bensin jadi nggak butuh tinggi lagi. Terus yang kedua yaitu tadi efisiensi meningkat. Nah, oleh karena itu mereka yang pakai aditif bensin itu bakal bisa merasakan dua itu. Jadi bisa merasakan tenaga jadi naik, merasakan mesin jadi lebih normal. Jadi sebelumnya nggak mudah nyalakan mesin sulit gitu ya, jadi lebih mudah. Biasanya mesin gampang mati-matian, setelah itu jadi enggak, karena memang kebutuhan oktan jadi turun. Ketika mesin kebutuhan oktannya turun, ya mesin jadi lebih lancar. Biasanya pakai Pertalite dundutan, jadi enggak lagi. Itu yang
Itu memang manfaat dari pakai aditif bensin. Tapi semua itu sebenarnya bermula dari olinya yang terlalu kotor, yang aditifnya terlalu banyak. Problem bakal makin makin parah ketika ridernya menggunakan aditif. Problem bakal makin parah ketika rider menggunakan oli yang aditifnya banyak. Oli yang aditifnya banyak contohnya adalah oli HDEO, juga beberapa oli PCMO, beberapa oli motor matic. Kalau oli motor lagi itu biasanya aditifnya paling minim dari produk-produk yang mereka jual ya. Jadi kalau dilihat dari ranking ya mungkin ya, yang pertama adalah Jaso MA, itu aditif paling minim dari sebuah pabrikan oli. Habis itu oli motor matic, bukan PCMO dulu, PCMO, oli untuk mobil bensin ya, itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah oli khusus motor matic. Kenapa oli motor matic aditifnya lebih banyak? Karena pakai bahan lebih murahan. Jadi bahan lebih murahan tapi pakai lebih banyak. Tentu ini enggak berlaku semua merek ya, tapi generalisasinya ya. Terus setelah itu oli diesel. Oli diesel itu bebannya lebih besar, terus faktor oksidasinya, faktor kerusakan olinya lebih cepat, sehingga pabrikan pun membuat yang bisa awet, bisa lebih halus lebih lama. Karena konsumen dari oli HDEO ini biasanya kritis, maka oli HDEO itu jarang kualitasnya dikorbankan. Beda dari oli PCMO atau MJO yang konsumennya gampang ketipu ya. Jadi biasanya pabrikan kalau membuat HDEO itu nggak main-main, pasti serius. Karena konsumen HDEO lihat hasil, nggak lihat iklan ya. Terus aditif oli diesel jadi paling banyak. Tentunya aditif bakal makin lebih banyak lagi ketika olinya ditambahi aditif oli. Alasan dari orang-orang pakai oli HDEO, pakai aditif tambahan lagi, ya sayangnya karena oli yang ditawarkan itu seringkali tidak layak. Buat oli Jaso MA nggak layak, buat oli motor matic nggak layak, buat PCMO nggak layak. Pabrikan nggak berani main-main dengan oli HDEO. Jadinya mau motor lagi, mau motor matic, mau mobil bensin, semua jadi lebih cenderung pakai HDEO. Karena HDEO nggak main-main ke konsumennya, nggak jualan viscosity index yang sangat tinggi gitu ya. Orang pakai oli banyak aditif ya, terutama karena seringnya ya, karena kekentalannya salah. Ngeyel pakai oli 10W30, ngeyel pakai 0W20. Tapi ketika mereka sudah merasakan oli HDEO,
mereka itu bukan menyalahkan salah pilih kekentalan, jadi mereka masih tetap ngotot, oh mobilku ini paling cocok oli 0W20, walau mereka sudah merasakan oli diesel oke ya, baik di motor dan mobil ya. Oh, oli diesel ini yang terbaik untuk kendaraanku ya. Nggak berpikir untuk coba misalnya PCMO atau oli Jaso MA yang lebih kental lah ya. Iya, penulis nganggap ini unik gitu ya. Nggak, 10W40 terbaik, tapi ketika nyoba ngerasakan 15W40 oke banget, pakai HDO terus, nggak kepikiran nyoba oli misalnya SAE40 atau 20W50 untuk mobil atau motornya. Jadi tetap ngeyel lah. Yang pakai aditif juga gitu, olinya mereka pakai 10W30, 0W20, 10W40. Ketika ditambah aditif kan grade-nya naik. Walau mereka tahu benar bahwa aditif yang mereka pakai itu bikin olinya makin kental, entah mengapa ya, entah mengapa mereka nggak kepikiran untuk coba oli yang lebih kental. Jadi orang berpikir, wah ini pabrikan ngomong 10W40, ya saya harus pakai 10W40 walau saya pakai aditif yang bikin kental. Padahal pabrikan sendiri kayaknya nggak ada ya yang merekomendasikan harus pakai aditif oli itu. Jadi pabrikan itu nggak merekomendasikan aditif bensin, nggak merekomendasikan aditif oli. Rekomendasi kekentalan sekian. Nah, tapi konsumen cuek soal yang larangan terhadap aditif ini. Mereka lebih memilih anjuran rekomendasi pabrikan untuk pakai oli yang kekentalannya sekian, oli yang API-nya sekian, yang harus dipakai dengan jangka waktu sekian. Ya, mereka ngelanggar, tapi entah mengapa kok masih tetap mempercayai rekomendasi gitu ya. Padahal mereka itu sudah dengan menggunakan aditif itu mereka sebenarnya sudah termasuk nggak percaya dengan rekomendasi, tapi entah mengapa masih ngeyel mempertahankan rekomendasi. Nah, oli ini jadi membuat orang butuh aditif bensin maksudnya. Karena apa? Karena dengan aditif yang banyak ini otomatis membuat ruang bakar makin cepat kotor. Olinya aditif olinya bikin ruang bakar cepat kotor. Aditif tambahan yang dipakai juga makin nambah kotor lagi. Ini membuat orang yang hobi HDEO, hobi pakai aditif itu jadi hobi juga pakai aditif bensin. Jadi yang hobi pakai Lupromax, hobi pakai Nano Energizer, hobi pakai hot shot, Skyform Moly EP, Mano Ester, yang HDO, yang oli khusus motor matic. Jadinya semua seneng pakai aditif bensin. Ya karena memang pemilihan oli mereka, pemilihan aditif oli mereka membuat mereka harus pakai sesuatu yang membersihkan mesin lebih baik, membersihkan ruang bakar lebih baik.
tidak bisa hanya mengandalkan dari bensin Pertamina saja. Padahal ya sebenarnya ada cara juga, yaitu dengan menggunakan oli yang minim aditif. Jadi aditif itu menurunkan performa motor ya. Kalau olinya sudah cukup licin, kita nggak perlu bikin lebih licin lagi. Nah, untuk licin itu ada dua cara. Selain dari aditif, selain dari padatan aditif khusus anti aus gitu ya, yang bisa bikin oli licin itu dua. Satu, kekentalannya harus cukup. Yang kedua, film strength-nya harus bagus. Film strength itu didapat dari satu, kalau secara konvensional ya, ester. Yang kedua, kekentalan. Ketika motor atau mobil itu performanya ternyata buruk ketika siang hari, bagus ketika malam hari, maka harusnya rider itu coba pakai oli yang lebih kental. Kalau pingin siang hari halus, malam hari halus, maka dia harus pilih oli yang punya film strength tinggi. Secara konvensional yaitu oli ester atau oli grup 1. Nah, sekarang kalau penulis ya bisa pakai minyak goreng juga, pakai bimoli. Bimoli membuat ya oli lebih licin. Walau padatan aditifnya nggak ditambah, oli lebih licin. Makanya yang pakai minyak goreng itu banyak yang ngomong, wah iya performa nambah, mesin lebih bersih. Kenapa? Karena ya ruang bakar jadi lebih bersih. Karena memang ya minyak goreng nggak ada aditif padatannya. Nah, kalau sudah seperti itu, olinya selalu pakai yang bersih kayak Mesran gitu ya. Oli grup 1 itu Mesran atau Mediterranean S ya. Kalau yang Mediterranean SC, SX sudah beda lagi. Kalau yang SX sudah grup 3 juga kalau nggak salah ya. Tapi yang jelas dengan oli bersih, oli yang minim aditif, penggunaan aditif bensin di pasaran itu kebanyakan nggak ada efeknya ya. Jadi kalau bensinnya Pertamax terutama, terus oli mesinnya pakai Mesran, pakai yang aditifnya minim, itu menggunakan aditif di pasaran banyak yang nggak ada gunanya. Beberapa rider seperti penulis juga laporan emang, oh iya mas, pakai aditif bensin ini nggak ada efeknya untuk saya. Dan selalu ketika penulis tanya rider-rider yang bisa mendapat manfaat, jadi ada beneran rider yang saya pakai aditif ini kok oke mas, saya bisa ngerasakan enak banget, saya pakai terus jokos gitu. Cukup banyak juga. Dan selalu ketika penulis tanya oli mesin mereka apa, selalu kalau enggak mereka itu mengandalkan aditif oli ya, oli mereka itu adalah oli yang termasuk aditifnya banyak. Kalau sekarang sih penulis jadi tahu Mediterranean SX itu termasuk yang aditifnya banyak. Terus Shell Rimula
terus Shell Matic, Shell Scooter Matic, Shell Ultra Scooter, sorry, terus Motul Scooter Power. Nah, rider-rider itu memang biasanya bakal ngomong kalau pakai aditif merasa lebih oke. Penulis ngomongnya agak kacau sekarang ya, maaf, kurang konsentrasi. Jadi kalau mau bersih itu awali dari oli dulu. Oli itu mengotori ruang bakar. Ya memang cari oli yang bisa pas itu susah. Oli sendiri sudah coba banyak, baru nemu beberapa saja. Ya bisa lah pakai rekomendasi penulis atau ya yang sudah coba banyak oli lain. Bro Aksanaria sudah coba 70 merek oli. Jauh lebih banyak dari penulis. Penulis cuma berapa? 45. Nah, oli yang sementara ini aditifnya minim tapi sangat layak pakai itu adalah Mesran SAE40. Oli yang paling jos kalau dari sisi performa motor, karena kemampuan olinya cukup untuk banyak orang ya. Jarang sekali yang nggak cukup kalau pakai Mesran SAE40. Jadi kebanyakan orang cukup bisa cocok pakai Mesran SAE40. Performa bisa lebih keluar. Kalau bukan Mesran SAE40, opsi lain adalah Mesran 20W50. Baru sesudah itu oli total. Tapi oli total Jaso MA. Nah, yang populer itu oli total yang bukan Jaso MA. Oli total apa jenenge? Yang 7.000 ya. Total quartz 7.000 biasanya. Nah, itu PCMO. Ya, kita nggak bisa harapkan dapat performa kalau dari yang oli seperti itu. Oli apa lagi? Kalau untuk performa cuma itu. Kadang ya kalau olinya sudah bersih, pakai Pertalite pun aditif itu nggak banyak pengaruhnya. Ya seperti contohnya penulis ya. Penulis ini sudah pakai Pertalite, oli ya habis pakai oli normal ya. Ada beberapa oli yang menulis coba waktu pakai Pertalite, wis akeh ya. Ada yang memang ada yang karena olinya itu kurang licin, kurang kuat, seperti misalnya ketika pakai apa jenenge PM1 ketika pakai Eneos molybdenum. Nah itu bukan karena aditifnya kurang licin, enggak, aditifnya sudah licin, tapi karena bahan olinya cepat rusak, makanya performa motor hancur. Kalau itu sudah ya beda lagi lah. Tapi yang jelas penulis dengan pakai oli-oli seperti itu, penulis pakai aditif nggak ngerasakan efeknya. Klinosik, aditif yang diklaim bukan penambah tenaga tapi pembersih mesin, ternyata gagal membuat ruang bakar motor penulis lebih bersih. Kenapa? Ya itu tadi, karena penulis olinya nggak pakai yang parah-parah banget kotornya, atau karena pakainya ya belum sangat lama sekali. Penurunan performa karena oli biasanya terjadi perlahan ya, mungkin mulai dari 1000 km
2.000, kemudian makin kotor 3.000, 4.000, 5.000. Orang biasanya kemudian terus dianjurkan pakai engine cleaner kan, gurah ruang bakar. Kenapa gurah bisa kerasa efeknya? Ya karena pemilihan olinya membuat ruang bakar kotor, cepat kotor, sehingga gurah kerasa efeknya. Tapi ya rasanya mesin penulis walau pakai oli-oli yang ya termasuk banyak aditifnya, kotornya gak nemen-nemen. Kenapa? Ya karena penulis pakai margarin ya. Jadi margarin itu membersihkannya jauh lebih cepat ya daripada aditif-aditif di pasaran. Rasanya kok begitu? Mungkin karena cara kerjanya beda. Aditif seperti Klinos, PRF Turbo, Akasu, minyak atsiri yang lain seperti minyak kayu putih, tabur barus, itu sepertinya membuat ruang bakar bersih itu dengan membuat pelapis yang tidak bisa terbakar di piston. Jadi di piston itu atau dinding silinder itu jadi ada cairan yang tidak bisa terbakar. Nah, kelemahan dari cara ini adalah nggak bisa membersihkan ruang bakar lebih cepat. Jadi apa yang sudah ada itu nggak bisa bersih. Lebih cocok untuk mencegah. Nah, karena mencegah ini ya butuh waktu yang jauh lebih lama untuk bisa ngerasakan. Kalau yang PRF Turbo ngomong 3 kali full tank, yang Klinos ngomong berapa itu? Pokoknya lama-lama lah ya. Lama. Karena apa? Karena ya pembersihannya dilakukan dengan mencegah. Sementara itu kalau pakai margarin kayaknya aktif. Sama kayak ketika pakai aditif bensin ya. Ketika pakai bensin yang membersihkan ruang bakar dengan cepat. Kayak pakai bensin BP92. Karena cepat hilang keraknya, performa lebih cepat balik. Walau ya aditif bensin yang pembersihannya kuat sebenarnya kerjanya pelan juga ya. Apalagi kalau yang mereka yang memakai oli diesel, memakai oli dengan aditif yang banyak, bakal jauh lebih lama ya tetap. Penulis nggak bisa fokus ini ya, maaf. Jadi intinya ya mesin bersih itu dimulai dari oli dengan aditif yang tidak berlebihan. Kalau sampai butuh aditif yang berlebihan, pertimbangkan ditingkatkan kekentalannya, karena barangkali harusnya kendaraannya itu butuh oli yang lebih kental. Ingat bahwa oli HDO itu dirancang untuk pemakaian lama ya, lebih dari 25.000 km. Kalau terpakainya sampai cuma 5.000 tok berarti ada masalah ya. Bisa jadi kurang kental olinya. Ya wes lah, penulis nggak konsen, maaf. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.